DGP Angkatan 9 Kabupaten Garut, kami akan melakukan coaching supervisi akademik untuk memenuhi salah satu tugas demonstrasi konseptual modul 2.3. Saya Elsa Ranika dari SDN Sukatani 4 dan sebelah kanan saya Yani Mulyani dari SDN 3 Cibiduk. Sebelah kiri saya Neni Suhaini dari SDN 3 Sukatani. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu ya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, gimana Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Maaf ya mengganggu. Kemarin kan Ibu menghubungi saya, katanya Ibu akan melaksanakan proses coaching hari ini. Iya Bu. Nah, rekan Ibu ya Bu Elsa. Iya. Apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk proses coaching kali ini? Seperti yang saya sudah siapkan, pertanyaan berbobot, kemudian potensi yang harus saya gali kepada si coaching nanti. Lalu Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari 3 kompetensi ini? Ya, saat saya meng-coaching Bu, saya ingin sekali ketika saya meng-coach si coaching itu kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ketika kesadaran penuh, jadi fokus gitu kepada si coaching itu, jadi saya bisa hadir gitu sepenuhnya untuk mengetahui masalah si coaching tersebut. Jadi kompetensi mana yang lebih spesifik ingin diobservasi? Saya ingin menggali potensi yang ada di coaching, jadi menggali semua masalah yang terdapat di coaching tersebut. Lalu bagaimana penilaian Ibu terhadap diri sendiri mungkinnya terhadap kompetensi yang akan Ibu kembangkan ini? Kalau memakai skala dari berapa ke skala berapa? Mungkin kalau seperti yang kemarin saat berlatih dan ada tugas dari 6, mungkin pengennya maju ke 8 sih, lebih baik. Ya, mudah-mudahannya ada peningkatan gitu ya. Lalu harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini apa? Mungkin semuanya Bu di dalam yang kompetensi yang saat coach itu kepada coach itu terhadirkan, misalkan kesadaran penuhnya, kemudian alur tirtanya, pertanyaan berbobotnya, semuanya ada gitu di dalam diri saya sebagai coach gitu. Mudah-mudahan proses kompetensi yang akan dikembangkan hari ini dalam proses coaching akan berjalan lancar. Amin ya Bu. Mungkin nanti saya akan melihat ya proses coaching Ibu, saya sebagai observer. Oke. Mohon izin mungkinnya dari nanti sambil melihat prosesnya, tidak apa-apa ya. Iya Bu. Mungkin Ibu silakan boleh memanggil coachingnya. Iya. Siap Bu. Hai Belsa. Hai Bu Neng. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu kemarin ada masalah nih katanya. Iya. Emangnya kenapa Bu? Ini Bu, saya punya masalah di sekolah saya. Banyak anak didik saya yang membuang sampah sembarangan Bu. Gitu ya. Jadi ada siswa yang membuang sampah sembarangan gitu ya. Iya. Kira-kira penyebab dari permasalahan anak tersebut membuang sampah sembarangan itu kenapa penyebabnya gitu? Penyebabnya mungkin karena anak itu sudah terbiasa Bu membuang sampah di mana saja, mungkin di rumahnya juga tidak dibiasakan Bu buang sampah di mana saja. Oh, jadi karena faktor kebiasaan dari Kebiasaan tersebut ya. Faktor yang paling utamanya. Nah, dari anak tersebut nih, apa harapannya gitu terhadap anak tersebut? Harapan Ibu gitu. Kalau harapan saya untuk anak didik saya ininya sih Bu ya, jadi si anak itu tidak lagi buang sampah sembarangan gitu, membiasakan budaya positif yang ada pada diri anak gitu. Jadi si anak itu bisa membuang sampah pada tempatnya, Iya. kemudian mengembangkan budaya positif ya, seperti disiplin gitu Iya, ya. disiplin. Jadi tidak di mana saja gitu ya, Iya, terarah iya, gitu. iya. Nah, setelah Ibu mengetahui penyebab masalah itu, kira-kira
langkah-langkahnya, cara mengatasinya bagaimana gitu. Mungkin kalau saya untuk rencana saya ke depan mungkin akan bicara dulu sama kepala sekolah untuk membiasakan budaya positif ini, untuk membuang sampahnya di tempat sampah yang sudah disediakan di kelas ada, di luar kelas sekolah juga ada gitu. Jadi sudah bicara itu, lalu ke teman sejawat untuk membiasakan semua murid yang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu membiasakan diri untuk membuang sampah gitu. Lalu membicarakan lagi kepada orang tua, bisa lewat WA, bisa juga kalau ketemu langsung dengan orang tua bisa kita bicara sama orang tua mungkin seperti itu untuk membiasakan di rumahnya. Kalau di rumahnya sudah terbiasa buang sampah pada tempatnya, ya nanti akan kebawa gitu di sekolah. Jadi mungkin dengan sudah lengkap sekali ya langkah-langkahnya, dari mulai ibu misalkan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengembangkan budaya positif, kemudian rekan sejawat ya, kemudian kepada orang tuanya juga ya. Jadi itu langkah-langkahnya ya, ketiga-tiganya mungkin akan ibu terapkan. Kapan ibu akan mulai melakukan strategi dan langkah-langkah tersebut? Kalau ini ya Bu, saya akan ya harus secepatnya nih ya. Kalau masalah sampah ini kan masalah yang sering sekali kita temukan di mana-mana, apalagi di sekolah gitu ya. Mungkin saya akan besok juga saya akan melakukan Bu. Ya, bagus sekali. Lebih cepat lebih baik lebih ya Bu. baik, iya. Kemudian apa komitmen ibu terhadap penyelesaian masalah ini yang akan ibu lakukan terhadap anak tersebut, komitmennya gitu sama anak tersebut itu apa? Iya, kalau komitmen sama anak, saya akan kalau tadi bicara sama orang tuanya, kalau sama anak saya akan membiasakan diri di kelasnya dulu. Di kelas dulu kita biasakan anak-anak, ini loh tempat sampah, kita buang sampahnya di sini loh. Nah ini untuk sampah organik, ini buat sampah non organik. Jadi di kelas itu saya nanti akan menyediakan tempat sampah organik dan non organik. Jadi anak-anak selain membuang sampah pada tempatnya, mereka juga bisa tahu membuang sampah organik kemana, non organik juga kemana gitu. Mungkin ada beberapa cara mungkin ya Bu. Kalau saya mengarahkan untuk anak membawa tempat nasi gitu, kayak misting kayak gitu ya. Jadi tidak nanti jajan misalkan ada sampahnya gitu ya. Iya, jadi bawa makanan dari rumah gitu. Iya, boleh membawa makan dari rumah, boleh juga bawa tempatnya, bawa jajan di sekolah, tapi tempatnya anak sudah bawa gitu. Jadi nggak nyampah terlalu banyak gitu kalau di sekolah. Jadi ibu akan menyuruh anak, membiasakan anak itu membawa tempat sendiri gitu ya. Iya, kayak gitu ya. Iya, bagus sekali Bu Elsa ya. Kira-kira siapa saja yang akan membantu komitmen ibu ini gitu? Semua warga sekolah tentunya, dan juga orang tua yang ada di rumah gitu ya, orang-orang yang terdekat dengan anak. Ya, semuanya terlibat. Iya, terlibat harus. Karena disiplin itu mulai dari diri, kemudian kolaborasi dengan yang lain. Iya Bu. Ya. Bagaimana tindak lanjut ibu yang akan ibu lakukan ke depannya? Kalau tindak lanjut saya akan membiasakan anak untuk membawa misting seperti tadi ya, membawa tempat nasi biar nggak ada banyak sampah-sampah berserakan yang akan kalau dibakar kan itu polusinya minta ampun ya Bu ya. Wah. Nah, jadi itu mungkin asapnya. Nah, saya akan membiasakan anak untuk setiap hari dari anak kelas 1 sampai kelas 6 untuk selalu membawa alat makan mereka. Nanti kan itu bisa dicuci ya Bu ya. Jadi nggak nyampah terlalu banyak. Selain dari pembiasaan disiplin ya Bu ya, jadi ada tanggung jawabnya juga ya untuk membersihkan tempatnya dia sendiri. Bagus sekali, jadi 2 itu sudah tercapai ya Bu. Nah, kemudian dari perbincangan ini Ibu sudah menceritakan masalah kepada saya. Bagaimana nih perasaannya Ibu
Saya agak lega gitu Bu. Dengan permasalahan yang banyak, nah itu yang terlalu sulit itu memang permasalahan sampah tuh yang dimana-mana ya, apalagi anak seusia SD gitu. Jadi saya merasa ada solusi dari diri saya pribadi, tapi ibu yang bertanya gitu. Jadi saya iya solusinya juga ada di diri saya sebenarnya. Iya. Jadi sudah tercurahkan, jadi ada solusinya ya. Semoga kedepannya bisa terrealisasi apa-apa strategi dan rencana ibu kedepannya. Apakah ada hal yang lain yang ingin dibicarakan kepada saya? Mungkin untuk kali ini Bu sudah. Nanti kalaupun misalnya saya punya masalah lagi, mungkin saya akan berkomunikasi lagi dengan Ibu ya. Mudah-mudahan nanti Ibu ada waktu senggang nih untuk berbicara lagi dengan saya, berdiskusi lagi dengan saya. Iya. Oke Bu Elsa, karena saya ada keperluan lagi. Sekian ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas pertanyaan-pertanyaan Ibu. Semoga saya bisa mengimplementasikan lagi kepada anak-anak didik saya. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Alhamdulillah ya Bu, sesi proses coachingnya sudah selesai, barusan dilaksanakan. Alhamdulillah. Terlihat antusiasnya. Iya. Bagaimana perasaan Ibu selama melaksanakan proses coaching ini, terutama dalam kompetensi yang tadi Ibu katakan ingin dikembangkan? Alhamdulillah ya, agak lega dan kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi sudah dikembangkan. Terbukti bisa dikembangkan. Apa yang membuat Ibu menilai bahwa itu bisa dikembangkan? Ya, saat tadi saya coaching, alur pertanyaannya ada, kemudian pertanyaan berbuatnya juga sudah ada. Saya juga hadir sepenuhnya dan bisa menggali potensi yang ada di dalam coaching tersebut. Alhamdulillah. Tadi juga selama Ibu melakukan proses coaching, saya juga mengobservasi, menilai, melihat, mengamati. Boleh saya menyampaikan hasil observasi saya? Tentu saja. Dari obrolan tadi dengan coach, saya lihat berjalan dengan lancar ya. Terus santai gitu ya, tidak kaku gitu ya, penuh dengan rasa kemitraan gitu ya, terlihat sekali ya. Bahkan ada canda tawa gitu ya, tapi tetap fokus terhadap permasalahannya. Dan Ibu juga mendengarkan tadi seperti Ibu katakan, mendengarkan dengan baik, kehadiran penuh ada ya, alur ceritanya juga berjalan dan memberikan umpan balik. Jadi Ibu ada rasa penasaran berbincang kembali di lain waktu itu ya, itu sangat membantu nanti kepada si coach. Lalu coach juga mampu mengeksplor, itu terlihat ya potensi dari diri, ternyata saya bisa gitu ya. Ibu sudah mampu menggali hal tersebut. Jadi menurut saya kompetensi yang Ibu ingin dikembangkan itu sudah ada peningkatan. Kalau menurut Ibu bagaimana hasil dari observasi saya? Iya, Ibu kayaknya sesuai gitu. Jadi apa yang saya ingin kembangkan memang sudah ada gitu. Makasih Bu ya. Sudah satu pemikiran. Lalu apa rencana tindak lanjut Ibu setelah proses coaching? Kalau saya sih inginnya nanti berlatih terus ya tentang meng-coach orang lain, misalkan saya juga ingin meng-coach seperti kepala sekolah, kemudian rekan sejawat. Selain itu juga saya ingin belajar terus tentang meng-coach yang benar itu bagaimana gitu, lebih meningkatkan lagi. Jadi kita harus terus mengeksplorasi ya, terus latihan supaya jangan terhenti hanya di sini. Jadi sudah terbiasa nanti ya. Dari diskusi ini untuk pertanyaan terakhir, mungkin kira-kira apa yang terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini di dalam proses coaching ini? Ya, tentunya semuanya kompetensi harus benar-benar saya terapkan ketika saya meng-coach tersebut ya, lebih baik lagi, lebih meningkat lagi. Tetap ya, 3 kompetensi itu harus terus dilatih, itu harus terus ditingkatkan. Mungkin dapat saya simpulkan dari proses coaching Ibu tadi bahwa kompetensi yang Ibu ingin tingkatkan tersebut saya sudah bisa dikatakan berhasil ya. Semoga kedepannya proses coaching yang akan Ibu lakukan terus berlanjut dan lebih meningkat lagi.
lancar, luas gitu ya, sukses selalu untuk kalian ibu. Amin Bu. Ya, mungkin hasil observasi dari saya cukup sekian ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.